Israel kembali melancarkan serangan brutal ke wilayah Yaman pada Senin pagi, 7 Juli, dan menjadikan kota pelabuhan Hodeida sebagai sasaran utama. Rentetan ledakan mengguncang kawasan itu ketika lebih dari 50 proyektil ditembakkan secara masif oleh militer Israel, menghantam pelabuhan strategis Hodeida Salif, Ras Isa, pembangkit listrik Ras Katif, hingga kapal Galaxy Leader yang sebelumnya ditangkap militer Yaman pada tahun 2023. Api berkobar hebat di sepanjang garis pantai, membakar fasilitas penting dan menebar kepanikan di tengah warga sipil. Namun perlawanan Yaman tak bisa diremehkan. Angkatan udaranya mengklaim berhasil menangkis sebagian besar proyektil yang diluncurkan, dan bahkan memaksa mundur 10 tempur Israel sebelum sempat menjatuhkan bom. Kendati demikian, tidak semua serangan berhasil digagalkan. Hodeida tetap luluh lantak, langitnya berubah merah menyala, dan kobaran api terlihat menjalar dari pelabuhan ke kompleks industri. Serangan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keamanan Israel, Israel Katz, yang menyebut bahwa serangan ini adalah respons atas provokasi militer Yaman, meski banyak pihak menilai ini sebagai upaya Israel menunjukkan dominasinya di Laut Merah. Operasi ini bukan hanya serangan militer, tapi juga pesan geopolitik bahwa Tel Aviv siap memperluas medan perang di luar konflik langsung dengan Iran dan Hizbullah. Namun, Yaman tampaknya tak gentar. Mereka menyebut ini sebagai awal dari babak baru perlawanan di kawasan. Dan benar saja, hanya berselang beberapa jam setelah serangan itu, media lokal Yaman melaporkan bahwa sistem pertahanan mereka kembali aktif menargetkan pesawat-pesawat pengintai Israel yang mencoba memasuki zona udara barat. Sumber dari militer Yaman menyebut bahwa tidak akan ada pelabuhan yang aman bagi Israel jika agresi ini berlanjut. Bahkan pernyataan resmi dari Dewan Politik Tertinggi Yaman menegaskan bahwa serangan terhadap Hodeida merupakan deklarasi perang terbuka, bukan lagi serangan terbatas. Dunia pun mulai menoleh ke Laut Merah, tempat di mana jalur pelayaran vital dunia kini berubah menjadi titik api baru dalam konflik global. Kapal-kapal dagang internasional mulai dialihkan. Paris Zeitzerwan pelayaran besar memilih rute lebih panjang daripada mempertaruhkan keselamatan mereka melintasi Bab el-Mandeb. Di sisi lain, serangan ini menimbulkan kegelisahan di dalam negeri Israel sendiri. Beberapa analis militer mempertanyakan urgensi dan manfaat dari serangan ke Yaman, yang dianggap hanya akan memperluas musuh tanpa hasil strategis yang jelas. Namun bagi elit keamanan Israel, ini adalah manuver pencegahan, sebuah langkah preventif agar Yaman tidak menjadi pangkalan baru bagi senjata Iran yang bisa menjangkau Tel Aviv. Tapi logika ini justru membuka pertanyaan lebih besar. Jika Israel kini menyerang Yaman, Iran, Suriah, Gaza dan Lebanon secara bersamaan, berapa lama mesin perang itu bisa bertahan tanpa kehancuran dari dalam? Narasi kemenangan yang dibangun Israel kini tampak rapuh, dipenuhi ketakutan terhadap bayang-bayang pembalasan dari segala arah. Dan Yaman, yang dulu dianggap negara miskin dengan konflik internal, kini menjelma menjadi duri tajam yang menyayat strategi besar Israel di Timur Tengah. Namun yang paling mengkhawatirkan dari serangan Israel ke Yaman, bukan hanya soal kerusakan fisik atau korban jiwa, melainkan eskalasi simbolik yang sedang dibangun perlahan. Hodeida bukan sekadar pelabuhan, ia adalah simpul ekonomi, jalur strategis militer, sekaligus lambang kedaulatan nasional Yaman yang selama bertahun-tahun dirusak oleh perang proksi dan kepentingan asing. Ketika Israel menyerang Hodeida, dunia Arab membaca itu sebagai peringatan bahwa tak ada satupun negeri di bawah pengaruh Iran yang akan dibiarkan hidup damai. Bahwa dari Teheran, Damaskus, Beirut, hingga Sanaa, semua target bisa diberangus oleh kekuatan udara Zionis jika dianggap terlalu berani menantang status quo. Tapi justru karena itulah respons dari poros perlawanan, atau yang oleh Israel disebut sebagai the axis of evil, semakin militan. Pasca serangan, muncul laporan bahwa milisi Houthi mempercepat mobilisasi rudal jarak menengah dan drone kamikaze ke wilayah pantai barat. Bahkan ada kabar bahwa pangkalan-pangkalan rahasia di sekitar Taiz dan Al-Hudaidah mulai dipersiapkan sebagai titik peluncuran baru untuk menyerang kapal-kapal Israel dan sekutu barat di Laut Merah.
Di sisi diplomatik, Iran dengan cepat merespons serangan ini lewat saluran-saluran media dan intelijen. Menteri Luar Negeri Iran menyebut serangan Israel ke Yaman sebagai tindakan provokasi militer yang disengaja untuk memperluas perang ke wilayah selatan Semenanjung Arab. Beberapa laporan bahkan menyebut Iran telah mengaktifkan jaringan transportasi logistik bawah tanah untuk mempercepat pengiriman senjata dan bantuan teknis ke Yaman melalui Oman dan jalur darat tersembunyi di kawasan pegunungan. Di tengah semua ini, Amerika Serikat tampak terjepit. Di satu sisi mereka adalah sekutu setia Israel, tapi di sisi lain, ketegangan di Laut Merah mengancam kepentingan ekonomi dan logistik mereka sendiri. Armada kelima AS yang berjaga di Bahrain mulai memperketat patroli, namun tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kemungkinan terburuk bahwa jalur pelayaran global bisa lumpuh jika konflik ini berubah jadi perang terbuka antara Israel dan aliansi Yaman-Iran. Eropa pun tak tenang. Beberapa negara seperti Jerman dan Prancis menyerukan deeskalasi, tapi suara mereka tenggelam di tengah suara ledakan yang terus bergema dari Hodeida. Dunia tahu bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar konflik regional, melainkan percikan yang bisa menyulut kebakaran lebih luas. Karena jika Yaman memutuskan membalas, dan rudal mereka menghantam Tel Aviv atau Haifa, maka skenario perang multifront yang selama ini ditakuti Israel benar-benar akan jadi kenyataan. Israel akan berperang bukan hanya di Gaza dan Lebanon, tapi juga di Suriah, Irak, dan kini Yaman. Ini adalah mimpi buruk strategis yang selama ini coba dihindari Tel Aviv, tapi justru dipicu oleh agresi mereka sendiri. Sementara itu, di lapangan, dampak serangan ke Hodeida semakin terlihat jelas. Rumah-rumah warga hancur, instalasi listrik padam total, dan ribuan penduduk terpaksa mengungsi ke pedalaman tanpa akses makanan dan air bersih. Lembaga-lembaga kemanusiaan mulai mengutuk serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum perang, terutama karena pelabuhan Hodeida adalah jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan ke Yaman. Tapi dunia tampak bisu. Dewan Keamanan PBB kembali gagal mencapai kesepakatan untuk mengutuk Israel, karena veto dari negara-negara besar menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Hal ini menambah kemarahan di kalangan rakyat Yaman dan dunia Arab, yang merasa bahwa penderitaan mereka hanyalah angka statistik dalam berita malam, bukan tragedi kemanusiaan yang sungguh-sungguh ingin dihentikan. Dalam pernyataan terbaru, pemimpin militer Houthi menyatakan bahwa serangan balik terhadap Israel adalah sebuah keniscayaan. Mereka menyebut akan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki, dari rudal balistik hingga drone bawah air, untuk menjadikan Laut Merah sebagai zona pertempuran terbuka. Bahkan ada laporan bahwa kapal tanker Israel yang melintasi Laut Arab sudah mulai diburu secara sistematis oleh unit-unit khusus yang dilatih di bawah pengawasan Iran. Dengan kata lain, serangan ke Hodeida bukan hanya membuka front baru tapi juga membuka lembaran baru dalam babak panjang konflik Timur Tengah, di mana Israel tak lagi bisa mengatur irama perangnya sendiri. Kini mereka harus siap menerima serangan dari segala arah, udara, laut, bahkan mungkin dari dalam negeri sendiri, ketika rakyatnya mulai mempertanyakan arah kebijakan luar negeri yang kian sembrono dan penuh risiko. Dan di tengah kekacauan ini, ada satu pertanyaan besar yang gulung di udara. Apakah penyelesaian atau justru awal dari akhir? Karena jika poros perlawanan mulai bersatu dalam satu front militer terkoordinasi, jika Iran, Yaman, Hizbullah, dan milisi Irak mulai menembakkan senjata mereka secara serempak, maka Israel akan dihadapkan pada skenario yang belum pernah mereka hadapi sejak berdiri. Perang skala penuh di 4 arah, dengan daya rusak yang tidak bisa dihentikan hanya oleh teknologi, satelit, atau propaganda. Maka, dunia pun menahan napas.
Karena Hodeida yang terbakar hari ini bisa jadi hanya prolog dari konfrontasi besar yang akan mengguncang Timur Tengah dalam waktu dekat. Namun sebagaimana sejarah Timur Tengah selalu menunjukkan, bahkan di tengah kobaran perang dan ancaman kiamat geopolitik, manusia tetap punya satu senjata paling ampuh, humor sarkastik. Di media sosial Yaman, warga mulai membagikan meme kapal Israel. Galaxy Leader yang dulu ditangkap mereka, kini dijadikan tempat nongkrong bareng kambing dan tempat jemur baju. Kami nggak butuh rudal, cukup kami masak kapalmu jadi dapur umum, tulis satu akun sambil menyematkan emoji api dan bendera Yaman. Di platform lain beredar video editan yang memperlihatkan jet Israel dikejar layangan anak-anak Hodeida. Narasinya, Iron Dome, kami punya Iron Doa dari emak-emak pejuang roti bakar. Sementara di Tel Aviv, suasana jauh dari lucu. Beberapa komedian stand-up Israel yang biasa mengolok-olok politik mulai angkat tangan. Dulu kami takut sama bom, sekarang kami takut harga tomat. Terima kasih Netanyahu, ujar seorang pelawak dalam penampilan viralnya yang langsung diblokir oleh sensor militer. Rakyat mulai gelisah bukan hanya karena serangan balasan bisa datang kapan saja, tapi karena harga bahan bakar melonjak, dan wacana wajib militer tambahan untuk pemuda usia 17 tahun ke atas mulai menggema. Kalau dulu kami dipaksa sekolah, sekarang kami dipaksa nembak drone. Negara ini makin lama makin mirip simulator Call of Duty, keluh seorang pelajar SMA di Twitter. Namun kembali ke Hodeida, meski asap masih membumbung dan suara ledakan sesekali terdengar, semangat rakyat belum padam. Wartawan lokal bahkan melaporkan bahwa di sela-sela reruntuhan, beberapa pemuda membuat warung kopi darurat dengan papan kayu bertuliskan, kopi anti-Zionis, panas, pahit, dan bikin melek. Seorang pelanggan mengatakan, kami tidak takut selama kopi masih tersedia dan wifi dari hotel rusak, Israel ini masih hidup seb. Dan justru dalam situasi inilah, kekuatan Yaman terlihat nyata. Mereka bukan negara dengan F-35 atau kapal induk, tapi mereka punya sesuatu yang tak bisa dibeli daya tahan, keluasan dalam penderitaan, dan kemampuan mentertawakan musuh bahkan saat roket berterbangan. Itulah yang kini membuat Israel resah. Karena bagaimana bisa kau kalahkan musuh yang tidak takut mati, tidak takut miskin, dan bahkan bisa tertawa saat kota mereka dibom. Dan benar saja, belum genap 24 jam setelah kobaran api mereda di Hodeida, dunia kembali diguncang kabar mengejutkan. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Israel yang hendak melintas di Selat Bab el-Mandeb, dilaporkan berhenti total di tengah laut, tak lama setelah sinyal GPS-nya hilang dan sistem otomatis navigasi mengalami error. Di dalamnya, para awak kebingungan. Alarm berbunyi, radar blank, dan salah satu kapten sempat mengira kapal mereka kesurupan, atau minimal disabotas oleh jin maritim. Tapi tak lama setelah itu, muncul drone kecil bertuliskan huruf Arab di bagian ekornya, membawa selembar kertas yang tertempel di badannya, bertuliskan, balasan baru saja dimulai. Kami belum selesai. Salam dari Laut Merah. Israel pun panik. Di ruang krisis militer Tel Aviv, para jenderal sibuk membolak-balik peta digital, sambil berdebat, apakah ini ulah Iran, Houthi, atau mungkin gabungan dari semua pihak yang kesal karena film propaganda mereka, ratingnya turun di Rotten Tomatoes. Ini bukan perang, kata seorang penasihat senior, ini prank geopolitik level dewa. Tapi yang terjadi di lapangan justru lebih liar dari film Hollywood. Di sejumlah titik pantai Yaman, para insinyur lokal yang dulunya hanya tukang servis televisi atau teknisi tower radio, kini bertransformasi menjadi operator drone. Ada yang pakai remote control dari bekas mainan anak-anak, ada juga yang mengontrol rudal lewat aplikasi Android hasil modifikasi. Salah satu postingan viral menunjukkan bagaimana seorang pria Yaman mengisi bahan bakar drone sambil menyeruput teh di samping kambing peliharaannya. Dengan caption, siap terbang jam 4 sore tergantung angin dan jadwal salat. Dan dari semua ini, pesan paling penting mulai terbentuk. Israel mungkin punya teknologi tercanggih. Tapi Yaman punya satu hal yang tak bisa dikalahkan, kreativitas bertahan hidup.
Mereka tak sekadar melawan dengan senjata, tapi dengan cerita, lelukon, ironi dan keberanian tanpa nalar. Mereka melawan bukan untuk menang cepat, tapi untuk memastikan musuh lelah, bingung dan malu sendiri. Ini bukan perang biasa. Ini semacam improvised resistance theater, lengkap dengan soundtrack khas ledakan, suara azan, dan tawa warga di antara reruntuhan. Sementara itu, di markas Mossad, kekacauan terjadi. Laporan demi laporan masuk jaringan satelit terganggu, beberapa titik logistik di Laut Merah hilang sinyal. Bahkan ada laporan bahwa data pergerakan kapal mereka bocor ke forum-forum dark web yang dikelola oleh fans BTS dan Anonymous. Kami bukan lagi diserang militer, ujar seorang analis intelijen, kami sedang dilawan oleh kreativitas berbahaya dari dunia yang sudah muak ditindas. Dan di balik semua kehebohan ini, ada kenyataan yang mulai disadari oleh para elit, bahwa konflik ini tidak bisa lagi ditangani dengan bom dan propaganda. Setiap proyektil yang ditembakkan ke Yaman justru menyulut semangat lebih besar. Setiap bangunan yang dihancurkan hanya melahirkan lebih banyak tenda perlawanan. Setiap kapal yang diblokir dibalas dengan kejutan yang tak bisa ditebak. Bahkan kini, sebagian analis mulai menyebut bahwa strategi shock and awe Israel justru berubah jadi shock and LOL, karena musuh mereka tak gentar, malah menertawakan. Langit Hodeida kini mungkin masih dipenuhi asap dan bau mesiu, tapi tanahnya kini menggemakan sesuatu yang lebih kuat, perlawanan yang tak bisa dibungkam. Dari radio-radio lokal, dari masjid-masjid kecil, dari warung kopi, bahkan dari akun TikTok yang mereka merudal sambil menyisipkan lagu remix Arab pop, semuanya bersatu dalam satu pesan, kami masih hidup. Kami tidak diam. Kami punya waktu. Jadi, ketika malam kembali menyelimuti Laut Merah, dan kapal-kapal Israel mematikan lampu navigasi karena takut terdeteksi, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari serangan itu sendiri. Suara tawa warga Hodeida yang terdengar nyaring di tengah reruntuhan, seolah berkata, kalian mungkin punya semua senjata di dunia, tapi kami punya cerita yang tak bisa kalian matikan.